Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Sobat Miftah, jumpa lagi dengan saya Miftah di channel Miftah Ar-Rahman. Nah Sobat Miftah, saya sekarang lagi ada di farm. Tadi saya habis ngirim paket ke Tiki, terus saya pengen ke JNE, ternyata JNE masih tutup ya, jadi belum buka. Kayaknya bukanya nanti jam 1-an kalau di sini. Jadi untuk kiriman yang dalam pulau memang saya kirimnya pakai Tiki, tapi kalau luar pulau saya kirimnya pakai JNE. Loh, kenapa sih nggak pakai Tiki juga? Jadi saya nggak tahu juga, teman-teman yang masih bisa kirim pakai Tiki ya mungkin kebijakannya mungkin berbeda apa gimana ya. Cuma setahu saya yang di daerah sini, daerah Purbalingga itu, untuk keluar pulau Tikinya sudah menolak ya. Semua gerainya nggak berani ngirim ikan lagi. Tiki itu sekarang nggak mau nerima. Yang mau nerima sekarang masih JNE. Ini saya ada kiriman Samarinda ya, Kalimantan Timur. Itu nanti saya kirim pakai JNE. Nah, jadi sambil saya nunggu JNE-nya buka, ya saya main ke farm, saya lihat-lihat, biasalah kontrol, ngecek ikannya baik-baik saja atau enggak ya. Takutnya ada yang bermasalah. Tapi alhamdulillah nggak ada ikan yang bermasalah, nggak ada yang sakit ya. Alhamdulillah semuanya ikannya dalam kondisi yang sehat. Nah, pada video kali ini saya mau bahas apa? Jadi Sobat Miftah, pada video kali ini saya mau ngasih mungkin saran lah ya bagi teman-teman yang baru memulai untuk usaha ternak ikan hias ya, terutama ternak ikan live bearer ya, tapi moli, plati, swordtail dan lain-lain ya. Karena memang yang saya ternak cuma ikan itu aja, saya nggak ternak ikan jenis lain ya. Yang saya ternakin memang jenisnya live bearer aja, karena ikan live bearer itu kan cara ternaknya sama semua ya, gitu-gitu aja. Dan untuk pemasarannya, penjualannya ya alhamdulillah lancar-lancar aja ya. Jadi pada video kali ini saya mau ngasih tips buat Sobat Miftah bagi yang ingin atau baru membuka usaha atau ya membuat usaha ternak ikan hias. Apa aja sih tipsnya atau apa aja sih saran yang akan saya berikan? Saran yang pertama Sobat Miftah, kuasai dulu ilmunya terlebih dahulu ya. Jadi banyak-banyak referensi, banyak-banyak belajar, baik itu baca di artikel di Google ya, tinggal di browsing aja di Google atau lihat-lihat di channel YouTube. Ya intinya ya kita harus tahu dulu bagaimana cara ternaknya. Nah, setelah kita sudah tahu ilmunya, jangan karena teman-teman punya modal besar, mungkin tabungannya banyak ya, atau orang tuanya punya duit banyak ya, sehingga langsung usahanya itu besar ya, padahal sebelumnya dia belum mencoba ya, belum mempraktekannya terlebih dahulu, tapi langsung dia buat farm itu langsung besar misalnya ya, modalnya puluhan juta gitu. Nah itu jangan seperti itu ya. Jadi lebih baik teman-teman mulai dari hal yang terkecil ya. Nggak apa-apa mulai dari ember terlebih dahulu, atau styrofoam terlebih dahulu, ataupun kalau mau pakai akuarium ya jangan banyak-banyak dulu, sedikit dulu aja, jangan banyak-banyak. Baru nanti setelah berhasil ya, terus ikannya sudah bisa dijual, udah menghasilkan uang, baru uang itu diputar lagi untuk ikan ya, untuk keperluan ikan ya, baik itu penambahan akuarium atau bikin rak atau buat beli ember lagi atau beli styrofoam lagi, atau ya untuk penambahan lah, untuk perkembangan usaha yang kita lakukan. Jadi jangan langsung dengan modal yang besar. Kenapa sih jangan langsung modal yang besar? Karena semakin besar farm yang kita buat ya, itu tanggung jawab itu semakin besar, karena yang kita urus ini kan makhluk hidup, semuanya butuh makan, semuanya harus dikontrol kesehatannya. Kalau ada yang sakit ya otomatis kita harus lakukan tindakan. Terus bisa kalaupun
bisa terkena wabah misalnya, mati semua sekalian gitu. Jadi semakin besar usaha, semakin besar farm yang dia buat ya sekaligus ya, itu semakin besar tanggung jawabnya dan semakin besar resikonya. Biasanya usaha yang perkembangannya itu ya pengennya cepat ya, nggak mau apa ya, menjalani prosesnya, pengennya langsung serba instan, langsung besar gitu, itu biasanya akan sangat mudah untuk runtuh ya, untuk hancur ya. Jadi hati-hati ya Sobat Miftah, kalau misalnya mau buka usaha kayak gini, lebih baik dimulai dari yang terkecil, sambil apa, sambil latihan memasarkannya juga. Ada juga pengalaman gini, ada orang dia beli ikan kemudian dia ternak jadi banyak, ikannya juga hasilnya bagus-bagus, cuma dia nggak bisa jualnya gitu loh ya, karena kan persaingan di sosmed juga kan cukup ketat ya. Jadi orang juga berhak untuk ya survei harga, membanding-bandingkan harga, itu orangnya dia berhak, karena di sosmed kan semuanya bisa jualan gitu loh ya. Ada juga yang dia karena sibuk akhirnya ikannya banyak, nggak bisa jualnya, akhirnya apa, akhirnya ya ada yang dibuang lah, ada yang dikasih makan untuk ikan predator lah gitu. Nah itu kan mubazir jadinya gitu loh, udah usaha tapi malah nggak menghasilkan. Sambil latihan praktek dulu, cuma beberapa ember dulu, beberapa jenis dulu. Kalau memang penjualannya seiring dengan waktu itu udah semakin handal ya, maka bolehlah, kalau penjualannya udah semakin handal, maka bolehlah untuk membuat farm yang lebih besar gitu. Kemudian saran yang berikutnya, jika Sobat Miftah ingin memilih jenis yang ingin diternakan di awal, maka pilihlah jenis-jenis yang ya terkenal mudah untuk diternak. Saya nggak katakan harus jenis yang jelek, jenis yang bagus tapi mudah diternak juga banyak ya. Contohnya misalnya Black Moscow ya. Black Moscow ini kan dia bukan jenis albino ya, dan peminatnya sangat banyak. Black Moscow itu peminatnya sangat banyak ya. Contohnya memulai dengan jenis yang itu. Atau saya pernah nge-share yaitu jenis-jenis yang dia berbadan pendek. Ikan yang berbadan pendek itu biasanya badannya terlihat lebih gemuk dan ekornya biasanya half moon. Contohnya PRMBE misalnya, Platinum Red Mosaic Big Ear, atau PRTBE, Platinum Red Tail Big Ear. PRTBE juga dia badannya pendek, tapi ekornya ekornya memang nggak bisa lebar dia. PRTBE dia ekornya nggak bisa lebar. Cuma dia daya tariknya itu dari warna platinumnya sama kupingnya yang besar ya, bukan kuping sih sebenarnya, sirip. Nah jenis itu juga peminatnya banyak ya. Jadi gitu ya Sobat Miftah, mulailah dengan jenis-jenis yang mudah untuk diternak dan juga peminatnya banyak ya. Banyak kok opsinya gitu loh ya, nggak cuma yang tadi saya sebutin aja, banyak lah. Teman-teman bisa riset sendiri dengan nanya-nanya sama peternak, jenis yang paling laris apa ya mas, ini jenis yang paling mudah diternak apa ya, pasti kan dia bakal ngasih tahu sesuai pengalamannya masing-masing. Nah tapi kalau misalnya teman-teman baru mulai langsung ternaknya yang misal ya albino, misal AFR ya, albino full red, memang itu ikan itu memang banyak banget yang nyari, bagus sih nyatanya, ke saya juga banyak banget yang nyari. Nah cuma AFR ini dia ya lebih mudah terkena penyakit. Dari semua jenis albino kayak gitu ya. Sky blue misalnya, albino topaz ya, itu juga sama, itu juga gampang terserang penyakit. Karena ya albino memang dia secara fisik lebih lemah. Nah ada juga orang yang karena dia ingin ternak itu yang paling dia suka ya, dia sukanya albino, akhirnya dia ternak, modalnya banyak, dia beli langsung 20 pasang, ternyata hujan sebentar aja, ikannya nggak kena hujan, cuma di luar hujan tapi ikan itu bisa kelenger ya.
karena mungkin suhunya dingin gitu loh, pengaruh juga sih dari suhu, akhirnya terkena fin rot atau terkena white spot ya. Ya gitulah intinya, mulailah dengan jenis-jenis yang mudah diternak, syukur-syukur yang mudah diternak dan mudah dijual. Nah itu perlu tuh teman-teman cari tahu jenis apa yang kayak gitu. Tentunya pengalaman orang tuh beda-beda ya, misalnya di saya jenis-jenis tertentu yang paling laris ya, di orang lain beda lagi. Kemudian saran yang berikutnya atau saran yang terakhir lah ya, kita nyicil lah ya, jangan kita bongkar semua ya, dikit-dikit aja. Ketika kita mendapatkan orderan ya, teman-teman jangan lupa untuk posting ya, posting teman-teman kirim paketnya, di upload, kemudian ikan-ikannya di foto loh. Tapi kalau kayak gitu nanti kita dibilangnya pamer, kita dibilangnya sombong ya, sok banget itu dagangannya laku misalnya. Jadi gitu teman-teman, bedain niat untuk sombong dengan niat untuk promosi ya, niat untuk iklan. Yang namanya orang iklan ya, yang namanya orang usaha, dia itu harus menunjukkan kalau apa yang dia jual itu laku ya. Jangan teman-teman ragu-ragu untuk ngupload, nggak jadi masalah. Urusan orang lihat itu sebagai sebuah kesombongan, pamer, atau ada juga orang yang tahu kalau itu ya cuma sekedar iklan aja gitu loh, supaya penjualnya lebih naik lagi. Jadi tergantung sama hati orang yang lihat aja. Tergantung sama hati orang yang lihat. Kalau orang punya hati kotor, yang lihat itu dia anggapnya sebuah kesombongan, pamer. Tapi kalau niat orang yang hatinya bersih ya, dia mikirnya positif. Oh, itu emang teknik marketing emang kayak gitu ya. Namanya orang iklan ya, dengan memposting kita telah menjual ribuan paket misalnya, kita telah menjual ratusan paket, kita telah menjual ribuan ikan misalnya, kita telah mengirim ratusan paket, itu semua ya itu masuk dalam teknik dalam jual beli gitu loh. Jadi nggak jadi masalah. Dan dengan kita memposting itu ya minimal itu bisa memicu semangat kita ya, walaupun ya baru dapat 1 paket, 2 paket, 3 paket, ya posting aja ya, karena ya itu juga bisa menaikkan semangat kita supaya bisa lebih semangat lagi ya, bisa meningkatkan penjualan ya, baik itu dari segi iklan, promosi, kemudian dari produksi juga kita tingkatkan. Jadi banyak kok sisi positifnya dengan kita memposting barang yang kita kirim atau paket-paket yang kita kirim. Jadi nggak jadi masalah. Karena saya pribadi nih, saya sendiri ketika saya mau beli ikan, ini saya sendiri loh ya. Ini saya sendiri loh, bukan orang lain. Saya mau beli ikan ke orang, saya lihat juga kronologi di Facebooknya. Ada nggak dia kirim-kirim? Oh ada ya. Bener nggak itu kiriman dari punya dia? Karena bisa juga foto kirimannya itu pakai foto orang lain kan ya, itu bisa juga gitu. Tapi kalau udah bener-bener memang ada dan nyatanya kirimannya ya banyak, oh berarti dia laris, berarti ikannya bagus gitu, berarti dia laris, berarti dia orangnya amanah gitu aja. Kalau orang amanah ya beli aja, dan kita berani gitu untuk transfer ya tanpa menggunakan rekber kalau memang sudah kelihatan dia jam terbangnya tinggi. Jadi gitu sobat mentah, saran dari saya, semoga bermanfaat dan ya bisa dipraktekkan oleh sobat mentah di rumah. Terima kasih banyak telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.